Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan perkuliahan kita mengenai payment gateway. Pada dua pertemuan sebelumnya, saya telah memberikan sebuah pemantik diskusi dengan harapan bahwa teman-teman bisa melakukan percobaan dan latihan secara mandiri. Namun ketika saya lihat sepertinya teman-teman masih banyak yang mengalami kesulitan. Saya memang sengaja mencari sebuah contoh kasus yang tidak banyak bisa kita cari artikelnya di Google. Namun sebenarnya kasus yang saya berikan itu sudah tersedia sebenarnya, tapi secara di buku panduan SENIT. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang bagaimana cara menggunakan SENIT, alangkah baiknya kita sedikit melakukan review mengenai apa itu sebenarnya payment gateway. Nah, tentu saja kita selama ini sering sekali menggunakan e-commerce, mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Pada saat kita menggunakan aplikasi e-commerce tersebut, kita sering melakukan pembayaran secara online, dan memang pembayaran harus dilakukan secara online, dimana pada saat kita sudah melakukan check out, kita akan melakukan sejumlah pembayaran, dan ajaibnya setelah kita lakukan pembayaran, transaksi di dalam e-commerce kita itu statusnya secara otomatis berubah dari yang belum terbayar menjadi lunas. Nah, proses itu sebenarnya dilakukan dengan menggunakan bantuan payment gateway, di mana payment gateway ini bisa membantu pihak dari penyedia e-commerce untuk melakukan pengecekan terhadap status pembayaran atau status invoice, apakah invoice itu sudah terbayar atau belum. Kurang lebih prosesnya seperti ini, bahwa proses e-commerce itu dimulai dari pembeli, lalu kemudian pembeli melakukan check out ya, di toko online atau success shop ya, jadi pembeliannya sukses atau check out. Kemudian setelah melakukan check out, itu adalah proses pembayaran. Nah, proses payment gateway ini ada di sini ya, bahwa di dalam payment gateway ini dia akan secara otomatis melakukan tarik maupun kirim data ke bank. Nah, biasanya proses check out ini dan juga proses payment gateway ini dilakukan dengan menggunakan nomor virtual account ya, nomor virtual account. Jadi di sini saya tidak membicarakan tentang payment yang standar ya. Kalau misalkan kita belanja di Shopee itu kan kita bisa gunakan Shopee Pay ya. Nah, kalau Shopee Pay itu adalah payment yang internal dari Shopee sendiri, tapi kita lebih ke payment yang sifatnya generik. Jadi misalkan dari Shopee kita melakukan pembayaran ke rekening virtual ya, rekening virtual baik itu BCA maupun BRI dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Setelah pelanggan itu membayar ya, setelah pelanggan tersebut membayar ke nomor VA yang sudah ditentukan, secara otomatis status invoice dari pembeli itu menjadi lunas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari adalah proses di payment gateway ini. Oke, ada banyak sekali layanan payment gateway ya yang tersedia. Kita bisa memilih dengan beberapa pertimbangan ya, mulai dari kemudahan menggunakan platformnya, kemudian channel pembayarannya ya. Jadi ada banyak, semakin ada banyak channel pembayaran, maka variasi dari pola pembayaran
e-commerce yang kita buat ini semakin bagus. Biasanya konsumen cenderung lebih suka mereka ketika mereka memiliki banyak opsi pembayaran. Nah, ini adalah tahapan umum bagaimana proses payment dilakukan ya. Jadi payment itu pertama-tama pelanggan harus melakukan check out terlebih dahulu. Lalu ketika check out berhasil, maka akan muncul yang namanya invoice atau tagihan. Tagihan sekian nanti akan ditujukan pada rekening ini, seperti itu. Biasanya rekening itu nomor rekeningnya adalah nomor rekening virtual atau virtual account. Setelah muncul virtual account dan besaran tagihan yang harus dibayarkan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran atau payment. Nah, setelah pelanggan melakukan pembayaran, nah maka dari sisi kita sebagai penyedia e-commerce itu kita melakukan cek payment ya. Kita lakukan cek payment, sudah lunas ataukah belum ya. Sudah diakui transaksinya ya, transaksi pembayarannya sudah diakui atau sudah valid ataukah belum. Nah, baru setelah diketahui statusnya dari proses cek payment ini, kemudian e-commerce melakukan perubahan status apakah dia dinyatakan lunas atau belum. Nah, sebenarnya proses ini sangat sederhana dan ini saya kira proses ini umum dilakukan meskipun kita tidak menggunakan payment gateway ya. Artinya begini, artinya ada invoice, kemudian ada pembayaran, lalu kita lakukan di sisi kita ya, di sisi kita sebagai penyedia e-commerce, kita akan lakukan ini sudah dibayar ataukah belum. Nah, sederhana. Nah, untuk proses invoice dan pelunasan itu sebenarnya ada dua cara ya. Kita bisa terbitkan invoice dan cek pelunasan itu secara manual ya. Kita bisa terbitkan invoice dan pelunasan secara manual. Artinya kita cek dashboard ya, kita terbitkan invoice, lalu invoice itu kita kirimkan ke pelanggan, kemudian pelanggan membayar. Setelah pelanggan membayar, kita cek payment ya, sudah lunas ataukah belum. Kalau sudah lunas, status transaksinya bisa kita cek atau bisa kita ganti menjadi lunas. Nah, cara yang kedua, invoice dan pelunasan bisa juga kita lakukan secara otomatis dengan menggunakan API. Nah, dalam konteks perkuliahan kita yakni pemrograman jaringan, tentunya kita akan lebih membahas ke yang versi otomatis ini atau dengan menggunakan API. Tetapi untuk bisa mengetahui proses lebih detail, tentunya kita harus tahu proses manualnya seperti apa. Nah, untuk mempermudah, saya telah memiliki sebuah akun SendIt ya. Ini adalah akun SendIt dan sebenarnya kalian bisa membuat akun sendiri ya, membuat akun sendiri. Biasanya ketika kita membuat akun SendIt, sebelum akun kita verifikasi, biasanya kita sudah disediakan akun yang sifatnya dummy ya, bisa kita lakukan untuk uji coba, dan ini tidak memerlukan rekening ya. Jadi kita bisa daftar secara gratis, bisa kita gunakan untuk testing. Nah, kalau kita lakukan secara manual pembuatan invoice dan juga cek pembayaran, maka kita lakukan melalui dashboard SendIt ini. Jadi di invoice ini bisa kita terbitkan invoice ya. Kita lakukan create secara manual seperti ini ya. Nah, ini ada namanya external ID. External ID ini adalah bisa kita ambil dari ID aplikasi kita ya. Contoh misalkan kita membuat sebuah aplikasi pendaftaran event yang berbayar, maka ID ini adalah kode peserta. Ya, tentunya kode peserta itu kan unik ya. Ini sangat bermanfaat, external ID ini
bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara invoice dengan ID data ya dari aplikasi yang kita buat. Lalu ini adalah email tujuan ya. Email tujuan, kemudian kita bisa cek ini ya, invoice itu bisa kita kirimkan ke email pelanggan, kemudian tagihannya ya, jumlah tagihannya berapa, lalu invoice due ini adalah batas akhir pembayaran ya. Jadi kapan invoice itu dikatakan expire itu kita bisa set dari sini. Kemudian kita bisa cek reminder juga ya, tapi standarnya ini tidak perlu reminder ya. Kemudian create ya, create. Nah, setelah invoice itu dibuat ya, maka kita bisa cek URL invoice itu dari sini ya. Jadi nanti ketika kita menambahkan satu item, misalkan XXX, coba ya ID-nya, emailnya kita set ke email saya saja, jumlah tagihannya katakanlah 10.000 ya. Invoice due date kita nyatakan expire pada tanggal 31 akhir bulan gitu ya. Sampai akhir bulan pukul 12 IM. Nah, deskripsi invoice ini hanya untuk uji coba, misalkan kita coba create. Nah, ini adalah URL invoice ya. Jadi URL ini bisa kita kirim ke pelanggan, bisa kita kirim melalui email, atau kita kirim melalui WA juga bisa ya. Yang nantinya ketika URL ini dibuka ya, ketika URL tersebut dibuka akan muncul seperti ini. Nah, invoice ini hanya untuk dicoba, bayar sebelum sekian. Nah, ini sudah ada informasi kadaluarsanya seperti itu. Nah, kemudian kita sebagai penyedia layanan, kita bisa cek bahwa invoice yang tadi sudah saya buat ini statusnya adalah unpaid, artinya belum dibayar ya, belum dibayar. Ini adalah deskripsinya. Kemudian ini adalah ID eksternal, artinya ID ini adalah kode dari aplikasi kita ya, kode yang kita buat dari aplikasi kita. Nah, sangat sederhana, sebenarnya sangat sederhana. Nanti ketika pelanggan sudah membayar, di sini statusnya menjadi paid atau settle seperti ini ya, berwarna hijau. Settle ini berarti melakukan pembayaran melalui, nah ini kalau kita cek ya, ini yang bersangkutan membayar melalui BRI ya, pada tanggal sekian. Nah, ini mempermudah kita sebenarnya dengan menggunakan payment gateway. Kita bisa buat invoice, terbitkan invoice, kemudian kita bisa cek invoice itu sudah dibayar atau belum ya. Ini adalah proses manualnya ya. Jadi dimulai dari membuat invoice, kemudian cek status invoice itu sudah terbayar ataukah belum. Nah, dari proses manual ini ya, inilah yang nanti akan kita jadikan menjadi proses yang terotomatisasi dengan menggunakan bantuan API, Application Programming Interface. Nah, kita bisa gunakan PHP atau Python atau bahasa pemrograman lainnya ya. Tetapi sebenarnya poin yang paling penting adalah kita tahu mekanismenya. Kurang lebih beberapa payment gateway memiliki pola atau cara kerja yang sama dan hanya berbeda pada beberapa sisi saja, tetapi tidak signifikan ya. Jadi prosesnya sangat jelas sekali bahwa proses pertama adalah menerbitkan invoice, lalu
cek status pelunasan ya, cek status pembayaran lunas atau belum. Nanti kalau sudah lunas kita bisa lakukan perubahan status ya di aplikasi kita. Nah, untuk bisa mengakses melalui API atau secara terotomatisasi, kita memerlukan satu hal yang disebut dengan secret key ya. Secret key atau kunci rahasia. Jadi setiap kali nanti kita mengakses API, kita harus menggunakan secret key ini ya. Secret key ini digunakan pada saat kita ingin mengakses API. Nah, kemudian ada dua cara sebenarnya dalam menggunakan API. Kita bisa gunakan secara custom, atau yang kedua opsinya kita bisa gunakan secara kode library. Artinya sudah ada pustaka khusus ya yang disediakan oleh vendor dari payment gateway tersebut. Nah, cara custom ini adalah cara yang paling generik ya. Cara yang paling generik artinya cara ini sebenarnya bisa diterapkan untuk semua payment gateway apapun. Jadi direkomendasikan menggunakan cara yang custom sebenarnya karena lebih generik. Jadi kita tidak meskipun vendor tidak menyediakan pustaka, kita bisa mengakses ya. Kita bisa mengaksesnya. Dimana untuk mengakses yang versi custom ini kita bisa menggunakan web service dan berjalan di atas protokol HTTP. Jadi seolah-olah kita membuka web ya, seolah-olah kita membuka web atau browsing ya. Nanti ketika kita akses itu luarannya adalah JSON ya, JavaScript Object Notation. Jadi data yang akan kita dapatkan itu berupa data JSON. Nah, untuk keperluan ini kita bisa menggunakan bantuan tool dari Postman ya. Postman ini adalah tool umum yang banyak digunakan oleh pengembang ya untuk bisa melakukan pengetesan terhadap API. Kenapa kita menggunakan Postman? Kalau kita menggunakan browser seperti Google Chrome, ini customnya lebih sulit, custom gate-nya ya. Mau kita ganti headernya ini agak sulit karena sebenarnya Chrome ini dikhususkan untuk browsing ya, sementara request yang dilakukan, request HTTP yang dilakukan untuk API ini, custom API ini lebih spesifik ya, sehingga kita gunakan tool Postman ya. Kalian bisa unduh koleksi request ya, dalam kasus SendIt ya, yang kita bicarakan SendIt ya. Jadi untuk SendIt ini kita bisa gunakan koleksi request ini ya. Coba kita bisa buka dari sini ya. Nah, ini silakan kalian baca dokumentasi dari SendIt. Di sini ada salah satu bagian dalam dokumentasi di bagian integration ya. Integrasi, kita bisa manfaatkan Postman, kemudian di sini ya, run in Postman. Nah, Postman ini adalah tool yang bisa kita jalankan melalui web. Artinya di sini kita harus punya add-on ya, add-on Chrome. Add-on Chrome. Jadi harus kita install di Google Chrome kita. Atau kita bisa gunakan opsi yang kedua ya, Postman for Windows. Jadi kita menginstal aplikasi sendiri ya. Kurang lebih tampilan dari Postman itu akan seperti ini tampilan aplikasinya. Jadi ketika koleksi API tadi kita jalankan di dalam Postman, kita akan mendapatkan sebuah koleksi API seperti ini ya, koleksi API seperti ini. Ini API SendIt, dan di dalamnya kita sudah bisa melihat sebenarnya verb apa saja atau request apa saja yang disediakan. Contoh ini adalah get balance, artinya mendapatkan informasi saldo. Nah, ini kalau kita send, kita cek saldo ya. Nah, saldonya sebesar ini 930.450 ya. Coba kita cocokkan dengan yang di sini.
saldo di akun saya berapa ini, 930.450 ya. Jadi sudah sinkron. Nah, hal penting yang harus diperhatikan ya sebagai orang yang ingin belajar ya mengakses API adalah ini ya. Kalian bisa cek dari body request-nya. Body request HTTP ya. Get ini ya, hostnya api.sendit.com. Kemudian otorisasi menggunakan basic ya. Ini token ya. Ini adalah token yang sudah di tokenize ya, sudah di tokenize. Jadi token ini kita dapatkan dari secret key sebenarnya. Oke, di slide selanjutnya akan saya jelaskan ya. Nah, cara yang kedua, selain menggunakan custom API, kita bisa gunakan code library ya. Jadi code library ini sudah disediakan oleh vendor ya, dalam hal ini SendIt misalkan sudah menyediakan khusus, misalkan kita ingin mengakses dari Python, ini sudah disediakan oleh SendIt. Ini sebenarnya lebih mudah, cara ini lebih mudah. Jadi kita cukup untuk pustaka ya, tidak perlu nulis banyak di scriptnya, dan biasanya sudah ada user guide-nya. Nah, ini contohnya pustakanya diletakkan atau disimpan di GitHub ya. Tetapi cara dengan menggunakan code library ini terbatas karena ya tergantung dari penyedianya, menyediakan atau tidak, dari penyedia layanan ya, maksudnya tergantung dari vendornya menyediakan code library atau tidak ya. Disarankan menggunakan cara yang custom API karena ini tidak bergantung dari code library ya. Jadi kalau vendor payment gateway sudah menyediakan API, tentunya API itu bisa diakses sebenarnya dengan menggunakan layanan web service ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang otorisasi atau kode acak yang tadi sudah kita lihat di body request ya. Jadi otorisasi ini adalah syarat mutlak apabila kita ingin mengakses API, karena tanpa otorisasi ya, akun dari payment gateway kita tentunya bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi otorisasi ini untuk memastikan bahwa akun dari payment gateway kita ini sudah digunakan oleh orang yang terpercaya, seperti itu. Nah, untuk SendIt ya, untuk kasus SendIt ini dia menggunakan model otorisasi base64 ya. Jadi secret key-nya itu nanti akan di tokenize dengan menggunakan base64 ya. Untuk di Python ya, itu sebenarnya sudah disediakan pustaka bagi kita agar kita bisa melakukan tokenisasi dengan menggunakan base64 ya. Pustakanya import base64. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ini adalah informasi secret key ya, secret key yang sudah ditokenisasi dengan menggunakan base64 ya, ada kode acaknya. Jadi setiap kali request dia akan mengirimkan di dalam headernya ya, juga dikirimkan otorisasi ini. Nah, ini adalah contoh dari request cek saldo ya. Jadi URL untuk cek saldo adalah ini, api.sendit.co kemudian /balance. Kalau kita cek di Postman juga sama ya, api.sendit.co/balance ya. Kemudian yang perlu kita atur sebenarnya di header requestnya ya, yang perlu kita atur. Jadi di Python kita perlu mengatur header request. Nah, key ini kita dapatkan dari dashboard SendIt kita. Jadi di bagian setting di sini biasanya ketika developer ya, ketika akun kita masih baru, kita belum melakukan generate secret key. Tetapi ketika akun itu ingin kita lakukan atau ingin kita akses dengan menggunakan API, secret key ini harus kita generate terlebih dahulu.
Nah, generate key ini kita atur permissionnya ya. Jadi untuk misalkan uang masuk ya, uang masuk itu kita apakan, mau kita write atau read saja uang masuk, kemudian uang keluar juga demikian ya. Jadi untuk kasus ini uang keluar dan uang masuk ini saya set read write ya, artinya API-nya itu bisa memasukkan data uang masuk sekaligus juga memodifikasi data uang keluar. Nah, lalu ini adalah secret key yang bisa kita copy ke kita copy ke sini ya, ke Python-nya ya. Nah, dengan demikian pada saat secret key ini di encode dengan base 64 itu nanti akan menghasilkan body request seperti ini ya, kode acak ini. Nah, inilah yang nanti akan digunakan sebagai otorisasi di dalam mengakses API ya. Jadi contoh kasus ini saya cek balance ya, saya lakukan cek balance atau cek saldo, ketemu ya bahwa saldonya sekian dan ini sudah sinkron dengan akun SendIt di dashboard. Oke. Nah, itu harapan saya teman-teman bisa melakukan testing untuk request yang lain, karena kalau kita lihat koleksi request yang disediakan oleh SendIt melalui Postman itu banyak ya. Jadi ada get balance, misalkan invoice ini ya, invoice kita bisa create invoice kita bisa membuat invoice dari sini. Kemudian kita bisa juga get invoice ya, artinya mendapatkan informasi invoice. Oke, itu untuk API ya, bagaimana cara kita bisa melakukan otomatisasi dengan melalui payment gateway ya. Dalam hal ini kita menggunakan platform SendIt, dan kurang lebih ketika kita menggunakan platform yang lain itu kurang lebih memiliki mekanisme yang sama. Oke, saya kira itu video kali ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.